Selamat sahabat, kami ucapkan kepada saudara-saudara sekalian, kita akan memulai kembali tentang pembahasan Alkitab tentang membedah kitab Kejadian. Dan pada sore hari ini, judul yang akan kami sampaikan adalah Daftar Silsilah Mesias. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan kita pada sore hari ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami ucapkan puji terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami akan dapat memulai untuk mempelajari firman Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan, dengan demikian firman yang akan kami pelajari akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan demikian pembahasan yang akan kami dengar pada sore hari ini, semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu tentang membedah kitab Kejadian, judulnya adalah Daftar Silsilah Mesias. Inilah judul pada sahabat sore hari ini, Daftar Silsilah Mesias. Ini dari seri pembahasan dari Alkitab, yaitu membedah kitab Kejadian. Kita akan memulai pembahasan hari ini dengan membuka kitab Mazmur, pasal 8, ayat 3 hingga ayat 5. Ada dua hal yang kita garis bawahi dalam ayat ini, di mana tulisan ini ditulis oleh Raja Daud, dan Daud menuliskan di dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 7 sebagai berikut. Kita baca. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ayat 6, tolong diperhatikan. Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi kalau kita simak dalam ayat 6, bahwa Allah telah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Siapakah manusia yang dimahkotai? Dia pastilah seorang raja. Jadi di sini kita mendapati dengan sangat jelas bahwa Adam diciptakan untuk menjadi raja. Setiap raja memiliki wilayah di mana dia memerintah. Pertanyaannya adalah, wilayah yang mana yang harus dikuasai Adam atas perintah Allah? Dalam ayat-ayat berikut, dimulai dengan ayat 7, terdapat wilayah yang disebutkan, di mana Allah memberikannya kepada raja yang baru ini. Kita baca di dalam Mazmur 8 ayat 7 sampai dengan 9. Ayat 7 kita mulai. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Jadi ada dua hal ketika kita memulai mempelajari firman ini. Adam, yang pertama, Adam diciptakan
untuk menjadi raja. Itu adalah fungsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wilayah di mana Adam akan berkuasa adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan planet bumi. Jadi dikatakan di sini, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan yang tiga, dan semua binatang yang berjalan atau berkeliaran di muka bumi. Jadi ada dua hal ketika kita memulai pembahasan kita. Adam diciptakan adalah untuk menjadi raja atas planet bumi. Ada poin ketiga yang hendak kita garis bawahi atau pahami ketika kita memulai pelajaran ini, yaitu menurut Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Kita baca Kejadian 2 ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Allah menanam pohon di tengah-tengah Taman Eden. Tujuan menanam pohon yang dikenal sebagai pohon kehidupan adalah untuk memperpanjang umur Adam dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, tujuan Allah bagi Adam dan seluruh keturunannya adalah untuk hidup selama-lamanya. Jadi, ada 3 unsur yang kita dapatkan dalam rencana Allah yang mula-mula bagi manusia. Yang pertama, Allah menciptakan Adam sebagai raja. Yang kedua, wilayah kekuasaannya adalah planet bumi. Dan yang ketiga, Allah menciptakan Adam dan semua keturunannya untuk hidup selama-lamanya. Sekarang mari kita melihat Alkitab kita dalam Kitab Lukas pasal 3 ayat 23. Di sini kita melihat garis keturunan Yesus Kristus. Yang sebetulnya dari zaman Yesus Kristus ketika dilahirkan terus hingga ke zaman Adam. Dan ayat 23 menjadi landasan akhir garis keturunan pada ayat 38. Kita baca Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Itulah Lukas 3 ayat 23. Dan tentu saja garis keturunan itu terus bersambung. Anak dari sampai akhirnya tiba pada makhluk pertama yang diciptakan Allah, dan makhluk itu adalah Adam. Jadi kalau saudara baca dari Lukas 3 ayat 23, 24 dan seterusnya sampai Lukas 3 ayat 38 dikatakan di situ anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ya, jadi di sini anak Adam, anak. Perhatikan, raja dari planet bumi ini yang diharapkan Allah untuk hidup selamanya dinamakan dalam garis keturunan ini sebagai anak Allah. Jadi raja planet bumi disebut anak Allah. Tetapi terjadilah tragedi dosa. Marilah kita lihat Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-6. Di sini Yesus sedang berada di gunung pencobaan. Jadi ini adalah Yesus telah dibaptis, dia ada di padang gurun, dan iblis datang dan mencoba menggoda Yesus agar mengambil alih seluruh kerajaan di dunia. Kita baca Lukas 4 ayat yang ke-6.
kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Kita perhatikan di sini, setan sedang menawarkan kepada Yesus seluruh kerajaan dunia. Karena iblis berkata, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menyerahkan semua kerajaan-kerajaan ini ke tangan setan? Tentu saja Adam. Karena Adam dianugerahi sebagai raja yang mula-mula atas planet bumi. Kalau iblis merasa ingin menawarkan semua kerajaan-kerajaan ini kepada Yesus, adalah karena iblis telah mengambil atau mencurinya dari Adam. Makanya iblis atau setan berkata, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi sesuatu yang dahsyat telah terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam kehilangan jabatannya sebagai raja, itu yang pertama. Yang kedua, Adam kehilangan milik atau warisannya, yaitu bumi. Dan yang ketiga, dan sekarang Alkitab mengatakan bahwa maut sudah masuk ke dalam dunia. Dan keempat, Adam yang dulunya raja, sekarang menjadi pelayan atau budak. Kita perhatikan apa yang kita dapatkan dalam kitab Roma, pasal 6 ayat 16. Terdapat suatu prinsip yang sangat penting yang dinyatakan di sini. Di sini kita diberitahu dalam kata-kata berikut, apa yang terjadi ketika seseorang memilih Tuhan yang lain. Roma 6 ayat 16. Demikian bunyinya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Itulah kalau kita mentaati, kita menjadi hamba pada memimpin kita kepada kematian atau ketaatan yang memimpin kepada kebenaran. Jadi kita perhatikan, kita menjadi budak dari orang yang kita pilih untuk melayani kita. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, artinya mereka memilih menjadi hamba setan. Kita tahu Tuhan sudah mengatakan jangan makan pohon itu. Kalau kamu makan, jangan makan pohon buah, ya kan? Ada ababanya, ya kan? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kalau engkau makan, kamu akan mati. Kenyataannya mereka makan buah pohon pengetahuan itu karena bujukan dari ular alias setan. Sehingga akibatnya apa? Mereka memilih menjadi hamba setan. Sehingga pertama apa? Adam tidaklah lagi menjadi raja. Dan yang kedua, Adam tidaklah lagi menjadi Tuhan. Ketiga, Adam tidak lagi memiliki kerajaan. Bumi sudah bukan milik Adam lagi. Dan yang keempat, Adam kehilangan semuanya ini ketika ia memilih Tuhan yang lain. Yaitu siapa? Yaitu setan. Hal yang tragis adalah seperti yang dikatakan Alkitab. Tidak ada seorang pun dari bangsa manusia yang dapat memulihkan apa yang sudah terhilang. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang bisa memulihkan apa yang sudah hilang itu.
tidak seorang pun yang dapat memulihkan jabatan sebagai raja. Tidak seorang pun yang dapat memulihkan bumi ini. Dan tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan manusia dari kematian. Karena akibat dosa, maka kematian menjadi bagian manusia. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan manusia dari kematian. Karena kita diberitahu dalam kitab Roma pasal 3 ayat 10, dikatakan di situ, Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang benar, seorang pun tidak. Dan dalam Roma 3:23, Rasul Paulus juga berkata, kita baca Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada seorang pun dari bangsa manusia yang dapat memulihkan jabatan raja, atau yang dapat memulihkan bumi, atau yang dapat memulihkan kemungkinan untuk hidup selama-lamanya. Karena setiap orang telah menjadi budak setan dengan memilih untuk berdosa. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan manusia dari kematian. Kita perhatikan kitab Roma pasal 5 ayat 12. Di sini kita mendapati akibat mengerikan dari dosa yang dilakukan Adam. Roma 5 ayat 12. Kita baca. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu menyebar di antara umat manusia, dan sebagai akibatnya semua orang berada di bawah hukuman mati. Dan bukan hanya kematian secara fisik, melainkan juga kematian yang kekal. Mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan untuk selama-lamanya. Itulah yang dialami manusia karena dosa. Jadi kita menemukan pengalihan kekuasaan. Adam yang dulunya raja dengan wilayah kekuasaannya yang telah direncanakan Allah agar hidup untuk selama-lamanya, sekarang diturunkan dari tahtanya dan setan mengambil alih tahtanya. Setan mengambil alih kerajaannya. Setan mengambil alih bumi. Dan setan membawa kematian. Dan tidak seorang pun dari bangsa manusia yang bisa memulihkan apa yang telah terhilang. Jadi bangsa manusia memerlukan seorang pembebas untuk membebaskan dari belenggu setan, atau juga disebut penebus. Bangsa manusia memerlukan seseorang yang dapat memulihkan apa yang telah terhilang itu. Tetapi siapa yang dapat melakukannya? Karena Alkitab mengatakan semua orang telah menjadi budak atau hamba setan. Maka sebelum menjawab pertanyaan ini, kita akan mempelajari tentang hukum Ibrani yang berhubungan dengan hukum pembebasan atau penebusan yang kita temukan dalam Perjanjian Lama. Jadi sebelum kita melihat, menemukan siapa pembebas itu atau penebus itu, kita akan mempelajari tentang hukum Ibrani yang diberikan Tuhan kepada umat Allah pada waktu Perjanjian Lama. Ini ditemukan dalam Perjanjian Lama. Sebetulnya hukum ini menunjuk kepada Mesias yang akan datang. Ya. Jadi ini adalah perlambang kepada Mesias yang akan datang. Dan harap diperhatikan tiga hukum ini yang ada dalam tulisan-tulisan Musa menunjuk kepada Yesus.
Kita akan bahas ini dulu, baru nanti kita akan teruskan. Pertama, marilah kita melihat kitab Imamat pasal 25 ayat 25. Kita akan membicarakan seseorang yang karena sesuatu hal, mungkin dia jatuh miskin atau bagaimana, lalu menjual warisannya itu atau menjual bidang tanahnya yang ada di tanah Kanaan. Apakah mungkin jika seseorang menjual tanah dan tanah itu agar dikembalikan kepada pemiliknya yang mula-mula? Kita perhatikan. Jadi ada seseorang menjual tanah yang dimilikinya, ya. Sehingga apakah mungkin ada yang bisa mengembalikan tanah itu kepada yang berhak, kepada pemiliknya yang telah menjualnya itu? Mari kita baca di dalam Imamat 25 ayat 25. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian, di sini katakan sebagian, atau dalam Alkitab bahasa Inggris, dalam King James Version dikatakan sold away some. Ya. Jadi menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus. Saya ulang lagi, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Jadi ada seseorang menjual tanahnya dan yang berhak bisa mengambil kembali atau menebus tanah yang dijual oleh orang tersebut adalah kaum kerabatnya yang terdekat, ya kan? Atau saudaranya, untuk bisa menebus apa yang telah dijual oleh orang tersebut. Sebetulnya dalam bahasa Ibrani dikatakan tidak dikatakan menjual sebagian. Tadi kan dikatakan hak menjual sebagian. Memang di bahasa Inggris juga sold away some. Tapi sebetulnya di dalam bahasa Ibrani tidak dikatakan menjual sebagian, atau dalam bahasa Inggris some, ya kan? Ditulis dalam huruf miring. Tetapi dikatakan sehingga harus menjual miliknya. Jadi semuanya miliknya itu yang dijual, seluruhnya, yaitu miliknya secara keseluruhan. Itulah sebetulnya arti kata di dalam bahasa Ibrani. Jadi kita perhatikan di sini, kita diberitahu bahwa orang yang dapat menebus milik yang telah dijual oleh orang tersebut, yaitu bidang tanah yang telah dijual, atau wilayah yang menjadi hanya dia telah dijual, karena mungkin dia jatuh miskin atau bagaimana, adalah kerabat terdekat, atau saudara, atau keluarga yang terdekat. Mereka dapat membayar harga untuk memulihkan apa yang telah dijual oleh pemiliknya yang pertama atau yang mula-mula. Jadi ada seseorang, dia menjual tanahnya, maka yang berhak menebus tanah itu untuk dibeli lagi, itu adalah saudara yang terdekat, kerabat yang terdekat. Dua, bagaimana jika seorang menjual dirinya sebagai budak? Ya kan? Karena memang zaman waktu itu, kalau saya nggak punya apa, kalau mereka nggak punya apa-apa, ya udah mereka menjual diri saja sebagai budak ke orang lain. Ya, jadi dia tidak menjual harta milik, melainkan dirinya sendiri. Kita perhatikan di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 48 dan 49. Jadi kalau seseorang itu tidak menjual tanahnya, tetapi menjual dirinya untuk menjadi budak. Kita baca Imamat 25 ayat 48 dan 49. Maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Itulah yang dikatakan kalau seorang
menjual dirinya sebagai budak. Tebus berarti dibeli kembali dengan membayar harga, yaitu boleh membayar harga itu, membelinya kembali, atau membeli kebebasannya kembali. Jadi perhatikan, pertama, jika seorang menjual dirinya sebagai budak, saudara atau kerabat dekatnya, khususnya saudaranya, dapat membayar harga dan membeli kembali kebebasannya. Dan yang kedua, kerabat dekat atau keluarga dekat dapat membayar harga untuk membeli kembali milik atau warisan yang telah dijual itu. Sekarang ketiga, apa yang terjadi jika seseorang mati dan tidak memiliki keturunan laki-laki untuk melanjutkan nama keluarga? Mari kita melihat kitab Ulangan pasal 25 ayat yang kelima. Ada hukum dalam Israel yang memperbolehkan nama orang itu yang tidak memiliki keturunan laki-laki untuk dilanjutkan walaupun dia sudah mati. Kita baca Ulangan 25 ayat 5. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya. Dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Jadi jika seorang laki-laki mati dan tidak memiliki keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, maka kerabat dekat orang yang mati itu diharuskan untuk mengawini istrinya. Tujuannya adalah untuk melanggengkan nama orang yang telah mati itu. Jadi kita mendapati 3 pemikiran di sini dalam hukum penebusan. Pertama, kerabat dekat atau saudara dekat dapat membayar harga untuk membeli kembali milik yang telah dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dekat atau kerabat dekat, lebih bagus kalau saudara laki-laki dapat membayar harga untuk mendapatkan kebebasan kembali. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika nama itu akan lenyap dalam sejarah manusia, saudara dekat atau kerabat dekat dapat mengawini istri orang itu untuk melanggengkan nama keluarga itu. Jadi itulah 3 pemikiran hukum Ibrani yang ditulis oleh Musa pada waktu itu. Jadi apa yang diperlukan bangsa manusia untuk bisa ditebus, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa menebus dirinya sendiri. Harus ada orang lain yang bisa menebus. Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri, karena semua manusia telah berdosa. Bangsa manusia memerlukan kerabat dekat. Jadi bangsa manusia untuk bisa ditebus dari dosa-dosanya, maka bangsa manusia memerlukan kerabat dekat. Tujuan kerabat dekat adalah yang pertama, dapat membayar harga untuk membeli kembali harta yang hilang. Yang kedua, dapat membayar harga untuk membeli kembali kebebasan. Dan yang ketiga, dapat mengawini bangsa manusia atau gereja, kalau boleh dikatakan demikian, ya kan? Jadi itulah untuk manusia yang berdosa ini bisa ditebus. Tujuannya adalah untuk melanggengkan nama orang-orang yang mati tanpa pengharapan. Kita manusia mati semuanya. Tidak ada pengharapan buat kita setelah kita berdosa. Karena Allah katakan, kalau kamu makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kamu akan mati. Ya.
kita punya pengharapan lagi. Sehingga kita harus ditebus untuk memulihkan kita semuanya, manusia yang berdosa ini. Masalahnya adalah dalam bangsa manusia tidak ada seorang kerabat dekat pun yang tidak menjadi budak dan yang tidak menjual warisannya dan yang tidak luput dari kematian. Jadi apa yang dapat dilakukan bangsa manusia? Semua bangsa manusia telah berdosa, semuanya menjadi budak dosa. Itulah yang ada sekarang ini. Kita lihat kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan kemudian kita akan membandingkannya dengan kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 3. Ya, kita baca itu. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan kita akan bandingkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 3. Kita simak, ada 3 unsur dalam Kejadian 1 ayat 1. Kita baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada 3 unsur di situ, yaitu pada mulanya, kedua Allah, ketiga menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya adalah siapakah pencipta ini? Itulah pertanyaannya. Siapakah yang menciptakan segala sesuatu atau menciptakan langit dan bumi pada mulanya? Mari kita lihat kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca ayat 1 dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi di sini juga ada 3 unsur yang sama, ya, yaitu 3 unsur itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Yang pertama, pada mulanya. Yang kedua, firman yang adalah Allah. Yang ketiga, menciptakan segala sesuatu. Jadi, kalau kita bandingkan antara Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3, ada 3 unsur yang sama. Kita lihat Kejadian 1 ayat 1. Yang pertama, pada mulanya. Yang kedua, Allah. Yang ketiga, menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3, yang pertama ada kata-kata pada mulanya, sama. Yang kedua, firman yang adalah Allah, sama. Yang ketiga, menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi 3 unsur itu adalah sama. Sekarang kita lihat kitab Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi pencipta dari Kejadian pasal 1 tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Sekarang kita lihat ayat lain dalam Perjanjian Baru yang menegaskan kenyataan ini. Kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 18. Mari kita baca. Ayat 15 dulu. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu
yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kata yang sulung tidaklah berarti dia yang pertama dilahirkan. Arti yang sulung, dia adalah yang utama. Kata yang sulung yang dipakai dalam Alkitab seringkali dipakai untuk merujuk kepada yang terutama di antara banyak saudara-saudara. Dia adalah yang paling penting. Dia adalah yang paling utama. Jadi ayat 16 itu artinya segala sesuatu berjalan bersama-sama atau dipelihara. Jadi pertanyaannya ialah siapakah pencipta dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga 3? Dia tidak lain adalah Yesus Kristus. Ada pertanyaan lagi. Sebelum Yesus datang ke dunia ini, apakah Yesus merupakan keluarga dekat atau saudara atau kerabat dekat kita? Apakah Yesus masuk dalam keluarga kita sebelum dia datang ke dalam dunia ini? Jawabannya adalah tidak. Yesus masuk dalam keluarga Allah. Yesus tidaklah masuk dalam keluarga kita. Dia tidak memiliki daging dan darah. Pertanyaannya, sesuai dengan hukum penebusan Ibrani, dapatkah Yesus menebus harta yang hilang? Tidak bisa. Dapatkah Yesus menebus kita dari perbudakan dosa? Tidak bisa. Dapatkah dia meluputkan kita dari hukuman kematian? Nama kita lenyap dalam sejarah? Sama sekali tidak bisa. Karena hukum penebusan memerlukan syarat. Dia yang menebus haruslah menjadi kerabat dekat dari orang yang akan ditebus. Dan Yesus ketika dia berada dalam kekekalan, ketika dia menciptakan dunia ini, dia masuk dalam keluarga yang berbeda. Dan inilah mengapa Yesus mengenakan pada dirinya daging dari daging kita, tulang dari tulang kita, sehingga Yesus dapat menjadi keluarga dekat kita atau saudara kita, dan dia dapat memenuhi hukum penebusan Ibrani. Mari kita baca lagi. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 14, tadi sudah kita baca lagi. Di sini berbicara tentang pribadi yang sama, yang telah menciptakan segala sesuatu, yang telah kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, yang tadi dikatakan firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita perhatikan, firman itu yang telah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu yang adalah Allah, menjadi dan mengenakan pada dirinya daging. Ya kan? Karena apa? Karena dia telah menjadi manusia. Dia menggabungkan dirinya kepada keluarga bangsa manusia dengan mengambil daging kita, tulang kita, dan darah kita. Kita perhatikan kitab Ibrani pasal 2 ayat 4 pada poin yang sama ini. Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, karena anak itu yang adalah kita adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka
dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, nyanya itu adalah Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kita perhatikan di sini, karena kita memiliki daging dan darah, maka Yesus juga harus mengenakan daging dan darah untuk bisa menebus kita. Kita perhatikan bahwa Yesus yang menjadi bagian keluarga Trinitas, keluarga Allah, menjadi daging, menjadi darah kita, dan berdiam diri di antara kita. Dengan kata lain, Yesus menjadi kerabat kita, Yesus menjadi saudara kita, dan karena Yesus menjadi kerabat atau saudara kita, maka sekarang Yesus dapat memenuhi hukum penebusan Ibrani. Dan patut diketahui, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini memiliki dua misi. Pertanyaannya, mengapa Yesus datang ke dunia ini? Dia datang untuk beberapa hal, tetapi ada dua misi utama kedatangan Yesus ke dalam dunia. Yang pertama, dicerminkan dalam pengorbanan anak domba, dalam pelayanan Ka'bah di Perjanjian Lama. Jadi pelayanan Ka'bah di Perjanjian Lama itu adalah melambangkan adanya kedatangan, akan ada kedatangan dari Yesus atau Mesias itu. Kita ingat ketika seorang Israel atau imam membawa anak domba, sebelum dia mengorbankan anak domba, sebelum domba itu disembelih, imam harus memastikan bahwa anak domba itu harus tidak bercacat. Itu yang harus diketahui oleh imam itu. Sebelum domba itu disembelih, domba itu harus diperiksa dulu apakah domba itu bercacat atau tidak. Kalau bercacat, tidak jadi, tidak boleh disembelih. Domba itu harus tidak bercacat. Dengan kata lain, anak domba itu harus anak domba yang sempurna, tidak boleh ada cacat. Dan imam harus memeriksa dengan teliti anak domba itu untuk memastikan anak domba itu sama sekali tidak bercacat. Dan ketika imam melihat anak domba itu tidak memiliki cacat, barulah imam itu mengorbankan anak domba itu bagi dosa-dosa bangsa Israel. Jadi dalam upacara pengorbanan anak domba ini, kita mendapati dua alasan mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Kedua, kadangkala kita terlalu menekankan Yesus datang ke dunia ini sebagai anak domba yang harus mati. Hingga kita melupakan bahwa sebelum Yesus dapat mati sebagai anak domba, dia harus menghidupkan suatu kehidupan yang tanpa cacat. Sehingga kematiannya barulah memiliki nilai bagi kita. Dan itulah sebabnya dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 20 dikatakan demikian. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi, Yesus menjadi anak domba yang tak bercacat dan tak bercela. Jadi yang menebus kita dengan membayar memakai darahnya untuk dosa-dosa kita. Jadi sesungguhnya Yesus datang ke dunia ini untuk dua alasan. Dia datang untuk menghidupi suatu kehidupan yang sempurna
tanpa berdosa satu kali pun. Dan yang kedua, dia datang ke dunia ini, yaitu setelah menghidupi suatu kehidupan yang tanpa dosa, dia harus mati seperti semua kita harus mati. Itulah yang dilakukan Yesus. Alasan kenapa Yesus datang ke dunia ini. Dia menghidupkan suatu kehidupan yang sempurna, yang tidak berdosa, yang seharusnya kita lakukan. Setelah itu, dia akan mati. Karena apa? Untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Jadi, menghidupi suatu kehidupan yang sempurna dan mati untuk dosa-dosa. Itulah dua alasan kenapa Yesus datang ke dunia ini. Dan ketika Yesus melakukan hal ini, dia menguntungkan kita dalam dua cara. Pertama, kita tidak bisa menghadap tahta Allah dan berkata, inilah aku, terimalah aku. Bapa tidak akan menerima kita, karena kita adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Jadi ketika kita datang menghadap Bapa, menghadap Allah Bapa, kita akan berkata, kita tidak layak. Kita tidak memiliki apa-apa yang dapat diberikan. Tetapi Yesus menghidupi kehidupan yang sempurna. Aku datang kepada Allah Bapa melalui jasa Yesus. Dan Bapa memandang kepada Yesus dan berkata, ya, Yesus telah menghidupi suatu kehidupan yang sempurna. Dan karena ia berdiri di posisimu, maka aku memandang engkau seperti seolah-olah engkau tidak pernah berdosa. Dengan kata lain, kehidupan Yesus dihisapkan kepada kita. Kehidupannya dikreditkan kepada akun kita. Hal ini tidak bisa pernah terjadi kecuali Yesus telah menghidupi suatu kehidupan yang sempurna yang dapat dihisapkan kepada kita manusia yang berdosa ini. Kedua, Yesus mati menebus dosa-dosa kita. Kematian yang menjadi bagian kita telah diterima oleh Yesus. Jadi Yesus dapat menghadap Bapaknya dan Bapaknya berkata, di mana Tutuko? Yesus menjawab, Tutuko, sebut nama saudara. Siapa saja? Tutuko, tidak ada di sini. Saya mewakilinya. Bapak berkata lagi, nah, Tutuko harus mati. Sebut nama Anda. Harus mati. Tapi Yesus menjawab, dia telah menerima saya. Saya telah membayar kematian yang harus dia alami. Bapak harus menerima dia di dalam saya, di dalam nama saya. Dan demikian, kematian Yesus juga dihisapkan atau dikreditkan kepada akun kita. Dengan kata lain, Bapa memandang kepada kita seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Dan Allah Bapa melihat hutang dosa kita dibayar melalui Yesus Kristus. Itulah sistem penebusan itu. Itu adalah alasan-alasan mengapa Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dia menghidupi suatu kehidupan yang tanpa dosa. Dia harus menjadi daging dan tulang kita agar membayar kematian yang harus kita bayar. Yesus Kristus juga harus menjadi manusia. Pertanyaannya, berapa jauh Yesus harus datang ke dunia ini? Sifat-sifat apa yang harus Yesus kenakan? Apakah Yesus datang ke bumi ini sama seperti sebelum Adam berdosa? Atau haruskah Yesus datang ke dunia ini sama seperti saudara dan saya datang ke dunia ini? Siapakah yang akan ditebusnya? Apakah Yesus datang hanya untuk menebus Adam ataukah keseluruhan bangsa manusia? Perhatikan kitab Roma pasal 8 ayat 1 hingga 4. Rasul Paulus dengan sangat jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini. Yesus menjadi kerabat kita sama seperti segala sesuatunya seperti manusia. Hanya saja dia atau Yesus tidak berdosa. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 4. Tadi 3 tapi sampai 4.
Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. King James Version katakan begini, ini Alkitab bahasa Inggris. Who walk not after the flesh, but after the spirit. Yang tidak lagi berjalan menurut daging, melainkan berjalan menurut roh. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab bahasa Inggris. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Jadi roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, kita semuanya, dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi dengan kata lain, Yesus mengambil kedagingan kita ini. Yesus menjadi daging dan tulang kita atau menjadi manusia. Dia datang untuk menebus milik yang hilang. Yesus datang untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Karena pada waktu Adam, dia melanggar dengan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Maka dia jatuh ke dalam dosa, dalam perbudakan dosa. Dan Yesus datang untuk membebaskan semua bangsa manusia. Yesus datang untuk membebaskan kita dari hukuman mati. Sekarang mari kita lihat kitab Lukas pasal 1 ayat 35 dan melihat ada hal yang sangat menarik. Kita telah membaca daftar silsilah Yesus dalam kitab Lukas pasal 3 dan kita melihat bahwa Adam disebut sebagai anak Allah. Sekarang kita lihat disebut apakah Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, ini kepada Maria. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus atau anak Allah. Akan disebut apakah Yesus ketika dia dilahirkan? Dia akan disebut anak Allah. Siapakah yang mula-mula disebut sebagai anak Allah? Yang disebut sebagai anak Allah yang mula-mula adalah Adam. Tadi sudah kita baca, ya kan? Adam, anak Allah, ya kan? Ini haruslah berarti bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi Adam yang kedua. Yesus datang untuk memulihkan apa yang telah hilang oleh Adam yang pertama. Yesus datang untuk menggantikan posisi Adam. Yesus datang untuk memulihkan mahkota. Yesus datang untuk memulihkan wilayah kekuasaan. Yesus datang untuk memulihkan kehidupan bagi bangsa manusia. Segala sesuatu yang telah hilang oleh Adam, Yesus datang sebagai anak Allah untuk memulihkannya dan mengembalikannya. Rasul Paulus mengangkat pemikiran dua Adam ini dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Itu karena Allah memberinya kehidupan. Itulah kehidupan beradam. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya. Jadi manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, karena dalam hal ini Allah telah memberinya kehidupan. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Rasul Paulus juga dalam kitab Roma pasal 5
mengembangkan pemikiran tentang dua Adam ini. Adam pertama, anak Allah pertama, kehilangan tahtanya, kehilangan wilayah kekuasaannya, kehilangan kebebasannya, kehilangan kehidupannya. Adam kedua, anak Allah kedua, boleh dikatakan demikian, datang untuk apa? Dia memulihkan mahkota, dia memulihkan wilayah kekuasaan, dia memulihkan pengharapan akan hidup kekal bagi bangsa manusia. Jadi Yesus datang untuk menempati kedudukan saudara, untuk menempati kedudukan saya, untuk menebus apa yang telah hilang, untuk memenuhi hukum pembebasan Ibrani, dan dia menjadi daging dan tulang atau menjadi manusia seperti kita, agar apa? Agar bisa melakukan misinya. Dia menjadi manusia sama seperti Adam pada mulanya. Ada ayat yang mungkin agak aneh di Alkitab yang merujuk kepada Yesus. Mari kita lihat, kitab Wahyu pasal 22 ayat 16. Kita baca. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ada jabatan yang menjadi kunci, yaitu aku adalah Tunas. Apa yang Yesus katakan? Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Pertanyaannya, apa yang mungkin kedengarannya agak aneh? Dapatkah kita menjadi bapak anak laki kita dan sekaligus anak dari anak laki kita pada waktu bersamaan? Tentu saja tidak bisa. Kita hanya bisa menjadi bapak anak laki-laki kita. Tetapi kita tidak bisa menjadi bapak anak laki-laki kita dan anak dari anak laki-laki kita. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa Yesus adalah bapa dari Daud dan sekaligus anak dari Daud. Kan dikatakan bahwa Yesus adalah tunas Daud, tetapi juga keturunan Daud. Jadi bagaimanakah kita bisa memahami Yesus sebagai bapa dari Daud dan juga anak dari Daud? Yesus adalah bapa dari Daud sebagai Allah. Karena ketika Yesus menciptakan Adam, dari Adam turunlah Daud. Karena itu Yesus menciptakan Daud. Tetapi sebagai manusia, Yesus adalah anak Daud. Karena Yesus menjadi saudara dekat kita. Yesus menjadi kerabat dekat kita. Jadi dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah dan juga manusia. Kita tahu bahwa dalam kitab Kejadian ada kisah tentang tangga Yakub. Sebetulnya ini salah memberi nama, karena yang benar adalah tangga Tuhan. Dan tangga ini ditempatkan di bumi, dan ujung atas tangga ini mencapai langit tertinggi, dan Allah berdiri di ujung atas tangga itu. Jadi, apakah yang dilambangkan dengan tangga itu? Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 51. Melambangkan apa tangga itu? Kita baca Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Itu yang dikatakan. Tangga itu melambangkan Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan hal itu. Malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dan siapa anak manusia? Yesus Kristus. Dan dalam pengertian yang bagaimana tangga itu melambangkan Yesus, dasar tangga itu tertancap di bumi, melambangkan Yesus berakar di bumi, karena dia menjadi manusia sama seperti kita. Ujung atas tangga melambangkan bahwa Yesus bersatu dengan Allah. Dengan kata lain, Yesus sebagai manusia menghubungkan Allah dengan kita, dan sebagai Allah, Yesus menghubungkan kita kepada Allah. Itulah kalau bisa dikatakan demikian. Jadi sebagai manusia menghubungkan Allah dengan kita,
Dan sebagai Allah, Yesus menghubungkan kita kepada Allah. Yesus menjadi penghubung antara surga dan bumi. Yesus dapat menghubungkan kita kepada Bapa karena Yesus adalah Allah. Dan Yesus bisa menghubungkan Allah kepada kita karena Yesus adalah manusia. Jadi Yesus adalah jembatan agung antara surga dan bumi. Jadi tidak bisa ada pemikiran bahwa seorang imam manusia dapat menghubungkan kita kepada Allah. Karena masalah dengan imam adalah mereka semua orang-orang berdosa. Jadi bagaimana para imam dapat mewakili kita ke hadapan Allah? Saya datang ke sini mewakili orang-orang berdosa. Dan Allah akan berkata, engkau juga orang berdosa. Yang kedua, para imam hanyalah manusia belaka. Agar bisa menjadi imam dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Di sini kita tidak berbicara tentang imam sebagai lambang dalam perjanjian lama yang melambangkan Yesus. Para imam-imam itu hanyalah perlambang Kristus, itu yang ada di perjanjian lama. Kita berbicara tentang imam sejati yang bisa mewakili kita di hadapan Allah. Imam itu haruslah Allah dan juga manusia. Dengan demikian, hal ini akan membuat semua imam manusia tidak berhak atau tidak layak menjadi imam. Kekecualian hanyalah pada Yesus. Karena Yesus adalah manusia dan juga Allah. Yesus adalah jembatan agung antara surga dan bumi. Sekarang perhatikan kitab Matius pasal 1 ayat pertama. Ayat 1. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Pertanyaannya, apakah Yesus anak Abraham? Sungguh pasti. Mari kita lihat kitab Yohanes pasal 8 ayat 58. Di sini Yesus sedang mengadakan pembicaraan kepada orang-orang bangsa Yahudi. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itulah yang dikatakan Yesus. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kelihatannya ayat ini juga agak aneh. Matius 1 ayat 1 bahwa Yesus adalah anak Abraham, tapi Yohanes 8 ayat 58 Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Yesus adalah bapa dari Abraham dan Yesus juga anak dari Abraham. Yesus adalah bapa dari Abraham karena Yesus adalah Allah. Yesus adalah anak Abraham karena Yesus adalah manusia. Itulah penjelasannya. Sekarang kita berbicara tentang hubungan kita dengan Yesus. Bagaimana hubungan kita dengan Yesus? Marilah kita membuka kitab Galatia pasal 4 ayat 4 hingga ayat 7. Di sini kita mendapati suatu gambaran tentang hubungan antara Bapa, Yesus, dan kita. Kita telah mempelajari bahwa kita tidak dapat hadir di hadapan Allah oleh diri kita sendiri dan berkata, Tuhan, terimalah kami. Karena kita adalah orang berdosa, kita tidak bisa langsung kepada Allah. Kita harus datang melalui perwakilan kita. Kita baca Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Yesus datang ke bumi ini untuk menebus kita dari kematian, untuk membebaskan kita dari perbudakan. Ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah.
Jadi kita perhatikan suatu hal yang amat menarik dalam perikop ini. Apakah perikop ini mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah? Apakah Allah telah menurunkan roh anaknya ke dalam hati kita menurut perikop ini? Iya. Apakah perikop ini juga mengatakan kalau kita menerima Yesus, kita juga menjadi anak-anak Allah? Iya. Jadi Allah yang memiliki Yesus sebagai anaknya, dan Allah juga memiliki kita juga sebagai anak-anaknya. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus merupakan seorang anak dalam pengertian yang sama seperti kita adalah anak-anak Allah? Jawabannya adalah sama sekali tidak sama. Hanya ada satu yang layak disebut sebagai anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Tahukah kita bahwa hanya dalam kitab Injil Yohanes, setiap kali Yohanes membicarakan Kristus sebagai anak Allah, dia memakai kata Greka huios, yang diadopsi juga dalam bahasa Spanyol. Tapi bila mana Yohanes membicarakan kita sebagai anak-anak Allah, Yohanes tidak memakai kata huios. Kata ini dipakai hanya untuk Yesus. Ketika Yohanes membicarakan kita sebagai anak-anak Allah, dia memakai kata Greka teknon. Dengan cara ini, Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dalam pengertian yang berbeda dengan kita manusia sebagai anak Allah. Ketika kita lahir ke dalam dunia ini, kita adalah anak Adam. Kita adalah anak dari Adam yang berdosa. Kita adalah anak yang dimurkai. Kita mungkin tidak suka mendengarnya, tapi kita adalah anak setan. Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, engkau adalah keturunan dari bapamu, iblis, karena mereka belum bertobat. Jadi ketika kita dilahirkan ke dalam dunia ini, kita tidak dilahirkan sebagai anak Allah. Kita dilahirkan ke dalam dunia ini sebagai anak yang dimurkai. Satu-satunya yang menghidupi kehidupan yang layak disebut sebagai anak Allah hanyalah Yesus. Dan perikop dalam Galatia 4 ayat 4-7 mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan kita juga anak-anak Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah? Jawabannya adalah untuk kita bisa menjadi anak laki-laki dan anak perempuan Allah, yaitu dengan menjadi saudara Yesus. Dengan kata lain, kita tidak bisa menuntut secara langsung menjadi anak laki-laki atau anak perempuan Allah. Kita harus bergabung kepada Yesus. Dan ketika kita menerima Yesus, kita akan menjadi saudara Yesus. Yesus menjadi kerabat dekat kita. Kemudian barulah Yesus pergi menghadap Bapaknya dan berkata, Bapa, saya memiliki saudara yang baru. Dan Bapa berkata, siapakah nama saudara barumu? Jawab Yesus, sebut nama saudara. Nama saudara baruku, Tutuko. Sebut nama saudara. Nama saudara baruku, ... Maka Bapa memandang kepada Yesus dan berkata, baik, jikalau Tutuko menjadi saudaramu, dan engkau adalah anakku, maka Tutuko juga menjadi anakku. Sebab Tutuko ganti nama saudara. Baik, jikalau ... menjadi saudaramu, dan engkau adalah anakku, maka ... juga menjadi anakku. Itulah yang dikatakan Allah Bapa kepada Yesus. Itulah cara kita menjadi anak Allah. Dengan kata lain, satu-satunya cara kita disebut anak Allah adalah dengan bergabung atau menyambungkan hidup kita kepada Yesus. Menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan Yesus. Kemudian kita dapat menyatakan diri kita sebagai anak laki-laki atau anak perempuan Allah. Kita perhatikan kitab Ibrani pasal 2 ayat 10.
di sini kebenaran besar dinyatakan. Kita baca Ibrani 2 ayat 10, dikatakan di sini, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ini berbicara tentang Bapa. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sekarang perhatikan Ibrani 2 ayat 11. Kita baca Ibrani 2 ayat 11. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya, ini berbicara tentang Yesus. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Apa yang tidak malu Yesus lakukan? Menyebut mereka, menyebut kita saudara-saudaranya. Ibrani 2 ayat 11 dikatakan, katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Yesus berbicara kepada Bapaknya dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Kita lihat, Allah telah memberikan anak-anak Allah kepada Yesus. Sekarang kita baca Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan 18. Karena anak-anak, yaitu anak-anak Allah, itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ini merupakan ayat kunci. Saudara perhatikan itu. Ayat 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus haruslah mengalami segala hal seperti kepada siapa? Tidak seperti kepada Adam, melainkan seperti kepada saudara-saudaranya menurut perikop ini. Seperti saudara dan saya, manusia yang berdosa ini. Yesus haruslah dicobai dalam segala hal sama seperti kita dicobai, kata Rasul Paulus. Kecuali bagi Yesus, walaupun dia dicobai, dia tidak pernah berdosa. Maka datanglah Yesus ke dunia ini, Yesus menjadi anak Allah di dunia ini, mengambil tempat anak Allah yang mula-mula, yaitu Adam, dan Yesus membayar harganya. Setelah menghidupkan suatu kehidupan yang kudus dan yang sempurna, yang seharusnya kita lakukan. Dengan cara ini, Yesus memulihkan tahta, Yesus memulihkan mahkota, Yesus memulihkan bumi, dan Yesus memungkinkan orang-orang berdosa agar tidak berputus asa, karena mereka akan dapat hidup kekal, karena Yesus telah membayar harganya. Dan dengan menerima Yesus, kita semua menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan Yesus, dan dengan demikian menjadi anak laki-laki dan anak perempuan Allah. Ini merupakan kabar baik atau yang disebut Injil itu. Kita lihat semua itu adalah yang dimaksudkan Yesus ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita lihat satu-satunya cara kita dapat pergi kepada Bapa sebagai anak laki-laki dan anak perempuan Allah adalah melalui Yesus, saudara kita.
Dan apabila iblis datang mencobai untuk menggoda kita, kita dapat berkata kepada iblis, "Hai, aku tidak memiliki kuasa melawan engkau. Engkau lebih perkasa, lebih kuat daripada aku. Tetapi hati-hati, aku akan mengirimkan saudaraku melawan engkau." Itulah yang bisa kita katakan kepada iblis. Dan saudara itu lebih berkuasa daripadamu, karena ia telah mengalahkanmu di kayu salib. Dia telah menaklukkanmu semua langkah-langkah kehidupanmu. Jadi, biarkan saya dalam nama Yesus. Aku perintahkan engkau, jangan ganggu aku. Dan iblis harus pergi, karena dia adalah saudaraku. Dan kakak akan membela adiknya laki-laki dan adiknya perempuan. Itulah yang akan dilakukan Yesus kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Puji Tuhan. Sekarang mari kita lihat kitab Roma pasal 8 ayat 29. Di sini kita mendapatkan pemikiran yang sama perihal Yesus menjadi anak. Yesus memiliki Bapa dan kita menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan Yesus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapa menghendaki semua orang yang datang kepada Yesus untuk diubahkan menjadi seperti anaknya. Kita lihat, Yesus adalah anak laki-laki dan melalui Yesus kita menjadi saudara-saudaranya. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi, Bapa memiliki anaknya Yesus. Tetapi Bapa di samping memiliki Yesus sebagai anaknya, Bapa juga memiliki anak-anak lain yang telah dipilihnya dari semula. Sesuai dengan yang baru kita baca dalam kitab Roma 8 ayat 29. Yaitu orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bagaimana kita bisa menjadi saudara laki-laki dan perempuan Yesus? Mari kita lihat Galatia 3 ayat 26 hingga 29. Di sini kita mendapati definisi atau penjelasan bagaimana caranya kita bisa menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan Yesus. Dan anak laki-laki dan anak perempuan Allah. Galatia 3 ayat 26 sampai dengan 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi anak laki-laki dan anak perempuan Allah? Melalui iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bagaimanakah kita bisa menjadi anak laki-laki dan anak perempuan Allah? Dengan menerima Yesus. Dan upacara apa yang Allah berikan untuk menunjukkan bahwa kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita? Menurut kitab Galatia pasal 3, upacara baptisan. Yaitu kita dibaptis, kita dicelupkan dalam air seluruhnya. Disitulah kehidupan lama kita dihapuskan, dikubur di dalam air. Dan kita keluar dari air, maka kita menjadi manusia yang baru. Kita lihat
ketika kita dikuburkan dalam air baptisan, dan kemudian keluar dari air baptisan, Allah memandang kita sebagai yang termasuk dalam Yesus. Dan pada saat itu, terdengarlah suara Allah yang meskipun tidak kita dengar, suara Allah terdengar sama seperti pada waktu Yesus dibaptiskan. Katanya, ini adalah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Itulah kata Bapa pada waktu Yesus dibaptis. Ini adalah anak perempuanku, kepadanya aku berkenan. Inilah anak laki-lakiku, kepadanya aku berkenan. Suatu hal yang membahagiakan bagi kita semuanya. Jadi, ketika Yesus dibaptiskan, Bapa mengumumkan ini adalah anaknya. Dan ketika kita dibaptiskan ke dalam Kristus, dia menerima kita sebagai saudaranya, lalu Bapa berkata, engkau sekarang anak laki-laki yang kukasih, engkau sekarang anak perempuan yang kukasih. Hal yang indah, bahwa melalui Yesus, segala sesuatu yang terhilang akan dipulihkan. Mari kita baca beberapa ayat yang mengatakan apa yang telah terhilang akan dipulihkan melalui Yesus Kristus. Kita perhatikan kitab Matius pasal 5 ayat 5. Bagaimana tentang bumi yang terhilang karena dosa Adam. Adam kehilangan kekuasaannya atas bumi. Apakah itu akan dipulihkan? Kita lihat. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Apakah kita akan mendapatkan kembali warisan kita? Sungguh pasti. Melalui Yesus, kita sudah diluputkan dari perbudakan dosa. Dan kita telah menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan Yesus. Kita lihat, ada menjual kita ke dalam perbudakan dosa. Tetapi Yesus tidak hanya membeli kembali bumi sebagai warisan kita, tetapi Yesus juga meluputkan kita dari perbudakan dosa, melepaskan kita dari perbudakan dosa. Perhatikan dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 7, di sini Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang yang telah menerima Yesus. Galatia 4 ayat 7. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Apakah kita masih menjadi budak? Tidak lagi menurut ayat ini. Kita adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Apakah kita masih kehilangan warisan kita? Tidak lagi. Kita adalah pewaris-waris melalui Yesus dari warisan yang terhilang. Bagaimana tentang melanggengkan nama orang yang sudah mati? Ini adalah lambang dalam perjanjian lama yang tidak sama sempurna seperti kenyataannya. Kita lihat dalam perjanjian lama, ketika seorang laki-laki mati tanpa meninggalkan keturunan laki-laki, dan agar nama orang yang mati itu terus berlanjut, kerabat dekat laki-laki itu harus mengawini istrinya. Kenyataan yang ditunjuk oleh hal ini lebih besar dari lambang ini. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia tidak hanya datang untuk melanggengkan nama kita. Yesus datang, walaupun kita harus mati, dia akan melanggengkan kita. Bukan hanya nama kita, tetapi juga dia akan membangkitkan kita dari kematian. Dan dia akan memberikan hidup kekal kepada kita. Yesus tidak hanya ingin melanggengkan nama kita, tetapi juga ingin membangkitkan kita dari kematian. Meskipun kita harus mati, nama kita tidak akan dihapuskan dari kitab kehidupan, dan kita akan hidup selama-lamanya di hadapan Allah. Melalui Yesus, segala sesuatu yang hilang akan dipulihkan. Dan yang harus kita lakukan hanyalah menerima Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kiranya semua kita datang kepada Bapa. Inilah pembicaraan kita sahabat ini, dan sahabat berikutnya kita akan tetap membahas, membedah kitab Kejadian, karena judul yang sekarang sudah selesai,
di mana Yesus telah datang ke dunia ini adalah untuk memulihkan segala sesuatu yang telah hilang, yang telah dihilangkan oleh Adam, dan Yesus datang untuk memulihkan kekuasaan di bumi ini, memulihkan kita semua dari kematian. Dengan demikian, dengan kita percaya pada Yesus, maka kehidupan kekal menjadi bagian kita. Dan sahabat, berikutnya yang akan kita bahas dari membedah kitab Kejadian adalah pertentangan antara baik dan jahat. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan, sehingga kami bisa mempelajari firman Tuhan pada hari Sabat ini. Karena firman yang kami pelajari ini akan dapat kami mengerti, dan kami semua akan bisa mengetahui bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kami semua, Tuhan, supaya kami semuanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu Tuhan, tuntun kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan dengan demikian, dengan kami mengenal Yesus sebagai juru selamat kami, maka keselamatan akan menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus mau berdoa dan mengucap syukur. Amin.